Kenapa Stadion Kanjuruhan belum diresmikan? Ternyata inilah penyebabnya. Penyebab Stadion Kanjuruhan Malang belum diresmikan terungkap. Ternyata stadion ini masih memiliki beberapa catatan penting yang perlu segera diperbaiki sebelum stadion ini diserah terimakan. Hal ini diketahui ketika Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada beberapa hari yang lalu. Mereka menemukan beberapa catatan penting yang perlu segera diperbaiki oleh pihak pelaksana proyek. Catatan penting dari Komisi 3 yang paling penting itu nanti sebelum ditempati itu betul-betul harus dicek ya, sebelum ditempati itu betul-betul harus dicek sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Zen, pengangguran keluyuran. Apa kabar dulurku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika di antara kalian ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke dulur, seperti biasa, sebelum saya mengoceh lebih jauh, tidak pernah lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan umur yang barokah. Amin ya Robbal Alamin. Dan untuk kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih, mohon maaf sudah merepotkan. Oke dulur, sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi stadion yang telah selesai direnovasi pada 31 Desember 2024 yang lalu. Ketua Komisi 3 Tantri Bararoh memimpin langsung sidak tersebut. Ia didampingi anggota Komisi 3 lainnya, serta Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Malang M. Hidayat. Selain itu, Komisi 3 juga didampingi oleh perwakilan kontraktor dari PT Waskita Karya. Kami ke sini untuk meninjau secara langsung infrastrukturnya. Apakah sudah bisa diserah terimakan atau belum, kata Tantri. Pada prinsipnya kita ke sini ini hanya meninjau ya secara infrastrukturnya, apakah ini sudah bisa dikerjakan. Maksudnya begini, apakah ini bisa diserah terimakan sesuai dengan harapannya 100% ya. Peninjauan itu dimulai dari pemeriksaan kualitas rumput stadion, lalu berlanjut ke ruang VIP dan VVIP, Museum Gate 13, hingga ke monumen. Dari hasil tinjauan tersebut, Komisi 3 menemukan beberapa catatan penting yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya adalah permasalahan sistem saluran air di tribun ekonomi. Menurut hasil sidak, lubang pembuangan air di tribun ekonomi dinilai kurang maksimal. Seharusnya terdapat saluran pipa yang langsung menghubungkan air ke selokan pembuangan. Namun, yang ditemukan di lapangan adalah lubang saluran air tanpa pipa, sehingga menyebabkan rembesan air saat hujan. Akibatnya,
dinding tribun ekonomi menjadi kotor dan akan mudah menimbulkan kerusakan pada cat. Temuan dan catatan penting salah satunya adalah rembesan air. Tadi sudah disampaikan untuk segera dilakukan perbaikan karena ada maintenance waktu selama 360 hari untuk pemeliharaan dari kontraktor setelah stadion rampung dikerjakan, tegas Tantri. Ada rembesan-rembesan yang lain itu memang harus diperbaiki dan itu ada waktu berapa Pak? 360 hari kerja untuk bisa diperbaiki. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta agar sebelum stadion diserah terimakan dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Beliau menekankan bahwa pemeliharaan stadion memerlukan anggaran besar, sehingga harus benar-benar diperiksa sebelum digunakan secara penuh. Sebelum ditempati, betul-betul harus dicek apakah 100% bisa dimanfaatkan, karena maintenance induknya sangat mahal, ujarnya. Catatan penting dari Komisi 3 yang paling penting itu nanti sebelum ditempati itu betul-betul harus dicek ya, sebelum ditempati itu betul-betul harus dicek sampai betul-betul 100% bisa dimanfaatkan. Sementara itu, Kepala Dispora Kabupaten Malang M. Hidayat menambahkan bahwa proses serah terima Stadion Kanjuruhan dari pemerintah pusat ke Pemkab Malang masih dalam tahap checklist bangunan. Kami checklist dulu, misalnya rumput dalam kondisi bagus. Ini kita melibatkan OPD, termasuk Dispora bersama PT Waskita Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum, kata Hidayat. Proses checklist saat ini masih berlangsung, bahkan Polres Malang juga turut serta dalam asesmen aspek keamanan stadion. Setelah dicek layak, kemudian akan ditandatangani oleh Bapak Bupati. Setelah itu, baru tidak ada permasalahan lagi. Checklist sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya, pungkas Hidayat. Selain itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Malang M. Hidayat mengatakan pihaknya masih mematangkan agenda untuk peresmian Stadion Kanjuruhan tersebut bersama pemerintah pusat. Sejauh ini belum ada arahan untuk meresmikan stadion yang menjadi saksi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 itu. Kalau peresmian dari Presiden Prabowo masih menunggu tim dari pusat, karena sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan diresmikan, kata pria yang akrab disapa dengan Dayat tersebut. Kepastiannya juga masih harus menyesuaikan jadwal kegiatan Bapak Presiden Prabowo, katanya. M. Hidayat berharap segera ada kejelasan terkait hal ini. Sementara itu, peresmian Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang tertunda ternyata berdampak terhadap rencana Arema untuk pulang kampung. Jadi, dulur Aremania dan Aremanita harus bersabar, karena rencana kepulangan tim kebanggaan mereka harus ditunda, sehingga Arema FC tetap akan berkandang di Blitar, setidaknya untuk kurun waktu 3 laga ke depan. Dengan situasi ini, manajemen Arema FC harus mengubah rencana dengan memperpanjang penyewaan Stadion Supriyadi. Manajer Arema Store, Ciptadi Purnomo, yang mewakili manajemen klub untuk menemui pemerintah Kota Blitar membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Arema sudah dapat lampu hijau
untuk tetap memakai Stadion Supriyadi dalam menjalani 3 laga kandang sekaligus. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Pemkot Blitar. Akhirnya kami sudah dapat izin untuk menggunakan Stadion Supriyadi untuk 3 pertandingan melawan Persib Bandung, Bali United, dan PSM Makassar, kata Ciptadi. Oke dulur, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam memberikan informasi. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial kalian. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, diberikan rizki yang melimpah, serta diberikan umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi, untuk kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih, mohon maaf sudah merepotkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan juga bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.